Pernah nggak kamu mikir, kenapa sih gas melon 3 kilo itu harganya cuma Rp19.000? Padahal kalau dipikir-pikir, isi tabungnya bukan udara kosong loh. Tapi ternyata harga aslinya jauh banget bro. Baru-baru ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa buka-bukaan. Katanya, harga asli LPG 3 kilo tuh bukan Rp19.000, tapi Rp42.750 per tabung. Gila nggak tuh? Artinya, setiap kali kamu beli gas melon, negara tuh lagi nombokin lebih dari Rp20.000. Coba bayangin deh, satu rumah aja bisa pakai 2 tabung sebulan. Kalau dikali jutaan rumah tangga, subsidinya kayak air bah. Dan ini nih, yang lagi bikin pemerintah mulai garuk kepala. Jadi gini, biaya produksi LPG itu mahal karena sebagian besar masih impor. Harus bayar ongkos kapal, pengolahan, sampai distribusi ke pelosok-pelosok. Dan karena impor, otomatis harga gas kita ikut goyah kalau harga minyak dunia naik atau dolar lagi lewel. Tapi harga jual di warung tetap Rp19.000, ya karena disubsidi. Selisihnya, ya negara yang tanggung bro. Dan kalau kamu pikir, paling subsidi kecil, salah besar. Subsidi energi, termasuk LPG 3 kilo, udah tembus ratusan triliun rupiah per tahun. Tahun ini aja menyentuh Rp180 triliun. Tapi lucunya, gas yang seharusnya buat rakyat kecil, malah ikut dipakai juga sama orang kaya. Jadi ya, uang negara yang harusnya bantu orang susah, malah ikut nyangkut di dapurnya orang tajir. Ironi banget kan? Kenapa bisa begini? Karena sistem distribusinya masih terlalu bebas. Siapapun bisa beli gas 3 kilo tanpa cek KTP, tanpa data ekonomi. Padahal, pemerintah udah rencanain sistem pakai NIK biar subsidi tepat sasaran. Tapi ya, di lapangan nggak semudah itu, Ferguso. Penjual takut kalau dibatasi nanti malah antai panjang. Gas jadi langka, harga pun naik. Sekarang bayangin kalau subsidi dicabut. Harga langsung naik dari Rp19.000 ke Rp42.000. Waduh, buat keluarga miskin itu berat banget bro. Satu keluarga bisa habis 2 tabung seminggu. Kalikan 4 minggu. Udah lebih dari Rp300.000 cuma buat gas dapur. Dan efeknya? Ya pedagang kecil pun kena. Tukang bakso, nasi goreng, gorengan, semuanya ikut naik. Harga bahan bakar naik, otomatis harga makanan juga ikut tergang. Yang kena, ya rakyat kecil lagi. Tapi tunggu dulu, ada juga yang diuntungkan dari sistem subsidi ini. Beberapa agen dan distributor malah dapat untung besar dari selisih harga. Belum lagi oknum yang ngoplos gas subsidi buat industri atau jual ke restoran besar. Udah kayak bisnis gelap aja. Nah, disinilah politik mulai main. Karena tiap kali pemerintah mau nertipin, pasti ada yang ribut. Ada yang bilang rakyat susah. Padahal rakyat yang dimaksud itu kadang restoran besar juga. Subsidi energi itu memang sensitif banget. Naikin dikit aja langsung rame. Demo, tekanan politik, bahkan turun ke jalan. Makanya banyak pejabat milih diam dulu. Nunggu momen politik aman baru berani jalan. Tapi tekanan dari lembaga keuangan tetap datang. Kalau subsidi nggak dikendalikan, defisit APBN makin parah. Negara terus nombok, pembangunan jalan di tempat. Dilema banget kan? Mau bantu rakyat, tapi uangnya nggak cukup terus. Sekarang, pemerintah mulai nyoba solusi baru, kayak pembatasan pembelian cuma buat warga terdaftar, atau ide subsidi langsung ke orangnya. Jadi bukan gasnya yang disubsidi, tapi masyarakatnya yang dikasih bantuan tunai. Kedengaran bagus, tapi ya butuh sistem super rapih. Kalau data ngaco, ya bocor lagi. Jadi, pernyataan Purbaya soal harga asli LPG ini bukan cuma angka, tapi sinyal bahwa pemerintah lagi mikirin ulang arah kebijakan subsidi energi. Mau lanjut kayak sekarang, atau ubah total sistemnya? Yang jelas, sekarang kita tahu, setiap kali beli gas 3 kilo harga Rp19.000, ada uang negara lebih dari Rp20.000 yang ikut terbakar di kompor dapur kita. Pertanyaannya, sampai kapan sistem ini bisa bertahan? Apakah adil rakyat terus disubsidi, sementara bocor di mana-mana? Atau kita siap bayar lebih mahal demi keuangan negara yang sehat? Nah, di sini kita diuji.
antara empati dan logika. Bantu rakyat kecil itu wajib, tapi sistemnya juga harus benar. Kalau terus bocor, yang miskin tetap miskin, yang main di belakang makin kaya. Jadi gimana menurut kamu? Subsidi LPG 3 kilo sebaiknya tetap dipertahankan atau diperbaiki total? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, follow, dan share, biar makin banyak yang sadar apa yang sebenarnya terjadi di balik harga gas melon yang kita beli tiap minggu. Karena kadang, yang murah itu bukan berarti tanpa harga. Selalu ada yang bayar lebih mahal, cuma kita aja yang nggak sadar. Itulah penjelasanku tentang fakta menarik di balik subsidi LPG 3 kilo. Semoga sekarang kamu paham kenapa harga gas melon yang kita beli cuma 19.000 ternyata nyimpen masalah cukup serius.